Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta didik kelas 9. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat aja, baik-baik aja ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki subtema yang baru, yaitu mengenai blog ya. Kita akan mempelajari apa itu blog. Nah, apa itu blog? Menurut Wikipedia, blog atau webblog adalah aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan atau biasa disebut posting pada sebuah halaman website. Situs blog biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan pengguna blog tersebut. Nah, blog itu umumnya adalah sebuah aplikasi website yang berisi konten-konten tertentu. Terus siapa sih Pak yang pertama kali mempopulerkan blog? Nah, blog itu dipopulerkan pertama kali oleh suatu platform milik Payra Labs yang bernama blogger.com. Nah, Payra Labs ini merupakan perusahaan yang mengeluarkan sebutan blogger. Kemudian pada tahun 2003 akhir, Blogger diakuisisi oleh pihak Google. Nah, kemudian apa aja sih Pak manfaat blog? Nah, yang pertama, manfaat blog itu adalah meningkatkan keahlian dalam menulis ya. Bisa cerita, bisa pengalaman, bisa ilmu, dan lain-lain. Nah, ini buat kalian yang suka menulis cerita-cerita, cerpen atau pengalaman, atau hanya sekedar sharing-sharing tentang knowledge atau pengetahuan, kalian bisa menuangkan atau menulisnya di dalam blog. Nah, lama-kelamaan itu akan mengasah kalian dalam meningkatkan keahlian kalian dalam menulis. Kemudian manfaat yang kedua, itu tempat berbagi cerita ya, blog itu. Nah, selain untuk berbagi pengetahuan, blog sendiri juga dapat menjadi tempat untuk berbagi cerita atau pengalaman kamu pribadi. Ceritanya bisa berupa pengalaman yang menarik, cerita horor, atau juga bisa menuliskan pengalaman-pengalaman kamu untuk memotivasi orang banyak ya. Kemudian manfaat yang ketiga itu sebagai portofolio. Nah, blog ini juga bisa menjadi sarana ya atau tempat untuk menyimpan portofolio kamu. Kamu bisa menyimpan semua hasil karya kamu, segala prestasi yang pernah kamu raih, baik prestasi akademik maupun non-akademik ya. Sehingga ketika orang melihat blog kamu bisa diperhitungkan Kemudian manfaat yang keempat itu membantu orang lain. Nah, blog ini juga bisa menjadi tempat untuk menyalurkan niat mulia kita ya terhadap sesama. Contohnya mungkin kalian bisa berbagi ilmu pengetahuan atau tips dan trik positif untuk memudahkan orang lain. Kemudian dalam membuat blog itu kita harus menentukan temanya dulu ya. Berikut beberapa tema blog yang bisa kita buat. Yang pertama itu bisa berupa blog tutorial, bisa berupa blog informasi, bisa berupa blog makanan dan traveling, blog pribadi, blog kesehatan, blog fashion, dan lain-lain. Banyak ya, kalian bisa tentukan aja tema untuk membuat blognya. Kalau kalian suka tentang makanan, kalian bisa bikin blog makanan ya, mengenai makanan. Atau mungkin kalian suka tentang traveling, kalian bisa bikin blog mengenai traveling dan lain-lain. Kemudian untuk tahapan membuat blog, itu yang pertama, itu kalian harus tentukan tema blognya dulu. Ya, ketika tema blog sudah ditentukan, kemudian pilih nama blognya. Setelah semua sudah selesai, menentukan tema blog sudah, memilih nama blog sudah, kalian pilih domain ya. Domain itu yang www.com gitu, www.apa.com atau .id gitu. Kemudian memiliki hosting. Nah, tadi disebutkan domain. Domain itu adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer di jaringan komputer ataupun internet. Nah, untuk mempermudah mengakses dan mengingat alamat website, maka digunakanlah nama domain. Contoh sederhana domain itu mungkin seperti alamat rumah ya. Jika kita hendak mengirimkan sebuah barang atau surat, kita akan membutuhkan alamat rumah yang akan kita tuju.
Nah, pun sama dengan domain. Jika kita hendak membuka website atau blog seseorang, maka pasti kita akan membutuhkan domainnya untuk membuka blog yang akan kita cari. Nah, domain terdiri dari sebuah nama, kemudian diikuti akhiran ekstensi domain seperti .com, .id, .co.id, .org. Nah, domain sendiri mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, top level domain atau TLD adalah segmen terakhir dari sebuah nama domain. Nah, top level domain dibedakan menjadi dua ya, yaitu generic top level domain, yaitu domain yang levelnya bisa untuk perorangan, untuk sebuah lembaga, instansi pemerintah, dan untuk bisnis. Contohnya .com ya, untuk situs bisnis, .org untuk situs organisasi, .info untuk situs informasi, apalagi .edu ya untuk situs pendidikan. Kemudian ada country code top level domain, yaitu domain yang levelnya untuk mengidentifikasi sebuah negara. Contohnya yaitu .id untuk situs negara Indonesia ya. Kemudian .us untuk situs di Amerika, .uk untuk situs di Inggris, kemudian .tk untuk situs di negara Tokelau Selandia Baru. Nah, yang kedua, second level domain atau SLD adalah nama domain yang didaftarkan seseorang atau instansi tertentu untuk website mereka. Nah, second level domain tepat berada di bawah top level domain. Contohnya itu domainnya Bukalapak ya, bukalapak.com. Nah, Bukalapaknya itu adalah second level domain dan .com-nya adalah top level domain. Kemudian yang ketiga ada third level domain, adalah nama domain yang berada sebelum SLD dan TLD atau disebut juga dengan subdomain ya. Biasanya jenis domain ini dibuat untuk keperluan membuat email. Contohnya mail.google.com. Mailnya ini adalah third level domain. Kemudian contoh yang kedua, www.bukalapak.com. Nah, www ini adalah third level domainnya. Nah, sekarang kalian perhatikan broadcast yang tersebar. Mungkin kalian pernah mendapatkan broadcast semacam ini ya. Nah, broadcast seperti ini biasanya merupakan broadcast penipuan atau hoax ya, dengan motif memberikan kuota gratis. Nah, setelah kalian mempelajari apa itu domain, kalian harus lebih teliti tuh ketika mendapat pesan atau informasi. Jika diperhatikan, alamat situs yang digunakan tertulis http paketdatabelajar.site. Perlu diketahui memang Kemdikbud saat pandemi ini memiliki program bantuan kuota gratis untuk para pendidik dan peserta didik. Akan tetapi, perhatikan deh di akhir domainnya. Di sana tertulis .site yang merupakan salah satu generic top level domain, namun tidak sepopuler .com. Padahal, Kemdikbud sendiri sudah mempunyai alamat resmi beserta sistem keamanan alamat webnya, yaitu https://kemdikbud.go.id. Nah, kalau kita perhatikan ya, generic top level domainnya adalah .go.id. Kalau kita artikan .go itu yang berarti government ya, pemerintahan. Kemudian .id, Indonesia, yang artinya pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya apa yang barusan kita pelajari. Dan setelah kalian mempelajari ini, kalian kedepannya bisa memfilter mana link-link yang valid dan mana link-link yang terindikasi hoax. Oke?